Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri dari jurusan Administrasi Bisnis dengan nomor pokok mahasiswa AB 2024-177 dengan kelas AB 24B. Di sini saya akan membahas terkait mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh dosen Bu Aina Firdaus MAB. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan intinya. Oke, di sini saya akan membahas tentang mengenai contoh kasus komunikasi bisnis pada PT Golden Castle. Oke, baik. Pembahasan pertama yaitu definisi. Definisi dari komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi dikatakan sebagai bentuk komunikasi dengan tujuan komersial. Bentuknya berbeda dengan komunikasi biasa. Lebih fokus pada kepentingan perusahaan bagi pelaku bisnis yang ingin usahanya terus berkembang. Tentunya penting untuk memahami bentuk komunikasi ini. Bisa praktis atau bisa jadi bahan tim optimis internal perusahaan. Komunikasi bisnis melibatkan pertukaran informasi yang konsisten. Lalu di sini ada manfaat komunikasi bisnis. Manfaat komunikasi bisnis bagi perusahaan mempermudah perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sebagai sebuah organisasi, setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi. Ketika semua memahami dan menyadarinya, segala sesuatu yang telah menjadi keputusan dapat tercapai. Tujuan komunikasi bisnis. Apa saja sih tujuan komunikasi bisnis? Yang pertama yaitu mencapai tujuan organisasi. Yang kedua memotivasi karyawan atau tim. Dan yang terakhir instruksikan bawahan. Jadi tiga tersebut mencakup sebagai tujuan komunikasi bisnis. Dan di sini juga ada contoh kasus dari komunikasi bisnis pada PT Golden Castle, yang dimana struktur organisasi harusnya berjenjang, namun proses komunikasi antara bawahan dengan atasan sudah menyalahi aturan tersebut. Dalam kasus ini, kepala departemen berulang kali melapor langsung kepada direktur utama jika ingin meminta hal-hal penting tertentu, padahal seharusnya kepala departemen bertanggung jawab langsung kepada wakil direktur sebagai atasannya. Mengapa bisa terjadi hal-hal semacam itu? Diagnosa masalah. Menganalisis kasus di atas, kemungkinan adanya prosedur struktur organisasi yang tidak jelas, pola sikap atasan yang tidak menghargai bawahan meskipun bawahan merupakan orang yang lebih tua, atau mungkin manajemen kedisiplinan yang tidak tegas dan bijak. Bagaimana sih cara penyelesaian masalahnya? Cara penyelesaian masalahnya, wakil direktur harus melakukan komunikasi dengan direktur utama untuk membicarakan segala permasalahan yang ada dan sudah terjadi, guna mempertegas lagi para peran dan tanggung jawab masing-masing individu sesuai dengan prosedur struktur organisasi. Dalam hal ini, kepemimpinan direktur utama sangat kurang karena direktur utamanya harusnya tidak bisa memberikan instruksi kepada kepala departemen. Kesimpulan kasus komunikasi tersebut yaitu menunjukkan adanya ketidakefektifan komunikasi bisnis akibat pelanggaran struktur organisasi. Kepala departemen yang seharusnya melapor kepada wakil direktur justru berkomunikasi langsung dengan direktur utama, sehingga rantai komando tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masalah ini kemungkinan disebabkan oleh ketidakjelasan prosedur organisasi, lemahnya kepemimpinan, serta kurangnya disiplin dan saling menghormati antara individu dalam perusahaan. Akibatnya, tanggung jawab menjadi tumpang tindih, proses pengambilan keputusan tidak efisien, dan wewenang dapat disalahgunakan. Lalu penyelesaian kasus menegaskan bahwa komunikasi harus mengikuti struktur organisasi yang telah ditetapkan. Wakil direktur berperan sebagai penghubung utama dalam menyelesaikan masalah di tingkat departemen sebelum melibatkan direktur utama. Dengan komunikasi yang terstruktur, kepemimpinan yang tegas, serta nilai saling menghormati tanpa senioritas berlebihan, komunikasi bisnis dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.